coba melihat pelajaran kita dari tadi malam tentang malaikat Tuhan, dan bagaimana kita akan terus sambung pembahasan kita itu dengan ketidaklayakan yang Musa nyatakan pada saat dia bertemu dengan malaikat Tuhan. Nah, siapa itu malaikat Tuhan ini ya? Di bagian tambahan kita akan melihat ya, bahwa Musa ada bertemu dengan siapa? Malaikat Tuhan yang tidak lain dan tidak bukan adalah Allah sendiri atau Yesus Kristus ya. Dalam apa? Penampakannya sebagai malaikat Allah ya. Nah, seperti Yakub, Musa juga mengalami konfrontasi atau pertemuan dengan Allah. Kalau kita lihat dalam kisah Yakub, Yakub melalui mimpi setelah dia lari dari kejaran kakaknya Esau, dia lari dan dia bertemu dengan Allah dalam apa? Mimpi. Demikian juga dengan Musa melalui semak yang bernyala-nyala namun tidak terbakar. Ada api di semak-semak tersebut tapi tidak apa? Tidak membakar semak tersebut. Nah, respons seperti Yakub, respons Musa adalah ada rasa takut ya. Kita lihat dalam Kejadian 28 ayat 17, Yakub ketakutan dalam mimpinya ya. Keluaran 3 ayat 6 juga Musa merasa ketakutan. Sama merasa takut. Nah, rasa takut itu kenapa? Rasa takut mereka berdua itu disebabkan oleh rasa bersalah ya. Kenapa? Karena keduanya bertindak bukan atas kehendak Allah. Yakub memanfaatkan Esau, menipu Esau. Sedangkan Musa membunuh orang Mesir. Musa tidak menantikan waktu Tuhan. Kita sudah pelajari waktu lalu ya. Dia pikir, wah, ya, Stefanus sendiri sudah katakan. Stefanus sendiri, Musa itu apa? Dia pikir dia akan memimpin bangsa Israel saat dia berada dalam kekuatannya umur 40 tahun di Mesir waktu itu ya. Dia cukup kuat, cukup bijaksana dan lain sebagainya. Dia rasa cukup, dia ingin membebaskan menurut Stefanus kalau Anda baca kisah para rasul pasal 7 ya. Tapi apa yang terjadi? Itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan bukan ingin bangsanya itu dipimpin oleh seorang pangeran atau calon Firaun Mesir seperti Musa dengan kemampuan kekuatannya. Bukan. Ya. Tapi disitulah kita bisa melihat waktu Tuhan itu yang lebih apa? Lebih terbaik. Tapi itulah ya, Musa membunuh orang apa? Mesir. Akhirnya dia lari. Dan rasa bersalah itu membuat mereka takut saat bertemu dengan Allah. Tapi pada kedua kesempatan tersebut kita dapat lihat inisiatif untuk bertemu dengan umat-umat yang dalam keadaan galau, yang dalam keadaan kacau, dalam keadaan cemas. Inisiatif diambil oleh Tuhan Allah itu sendiri. Ya, Allah itu sendiri. Nah, kenapa saya katakan Tuhan Allah sendiri yang berinisiatif, bukan malaikat ya. Malaikat dalam arti ini ciptaan ya. Malaikat itu adalah ciptaan ya. Kenapa disebutkan dengan malaikat Tuhan ya? Malaikat Tuhan itu adalah Allah sendiri. Keluaran 3:20 katakan, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Itu Keluaran 3:2. Tapi kalau kita lihat di dalam ayat-ayat berikutnya, ayat 4 misalnya, dalam Keluaran 3:4, malaikat itu ia berbicara sebagai Allah sendiri ya. Ketika dilihat Tuhan, ya bukan dilihat malaikat itu, bukan ya. Ketika dilihat Tuhan, bahwa Musa menyelidiki untuk melihatnya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu. Musa, Musa, dia katakan. Ya. Jadi disebutkan dalam Keluaran 3:20, malaikat Tuhan menampakkan diri, tapi saat malaikat Tuhan itu berbicara, dia berbicara bukan sebagai malaikat, bukan sebagai ciptaan. Ya. Dia berbicara sebagai Yahweh, Elohim itu sendiri. Ya, Yahweh, Allah itu sendiri. Ya. Jadi dia bukan makhluk ciptaan. Apalagi kita lihat sini ya. Iya, malaikat Tuhan itu menyatakan tempat itu tanah kudus. Dia adalah hanya menyebut yang disebut kudus itu hanya Allah, saudara, bukan malaikat. Ya, dengan kata, walaupun malaikat kudus juga, tapi yang kekudusan yang utama itu adalah siapa? Allah. Ya. Ya. Keluaran 3:5 ayat berikutnya katakan, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang apa? Tanah yang kudus, ya. Tanah yang kudus. Dan berikutnya, yang poin ketiga ini. Malaikat Tuhan itu menyatakan diri secara langsung ya, sebagai Allah. Keluaran 3:6 katakan, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Bukan akulah malaikat yang menyertai Abraham, bukan. Akulah Allah ayahmu, ya. Akulah Allah ayah. Jadi Allah sendiri yang menampakkan, atau Yahweh atau Yesus Kristus ya di sini ya, yang sebelum inkarnasi dia mengadakan apa yang disebut dengan istilah teofani atau kristofani, orang katakan penampakan Kristus yang jadi kepada Musa ya, penampakan Kristus kepada Musa. Tapi kita lihat sini ya, pada saat itu terjadi ya,
pada saat dia melihat hadirat Allah yang mungkin waktu dia kecil, waktu dia berumur sampai 12 tahun diajarkan oleh Yokhebed atau Aman papanya, Yokhebed ibunya, dia diajar tentang Allah ini. Sekarang baru dia betul-betul apa? Melihat itu sendiri. Tapi kemudian Allah minta dia untuk apa? Untuk membawa bangsa Israel apa? Untuk keluar dari Mesir. Tapi apa sekarang? Apa respons daripada Musa? Kita lihat di sini ada lima hal yang Musa nyatakan kepada Allah untuk menolak panggilan Allah bagi dia untuk menjadi pemimpin yang membawa keluar umat Tuhan dari Mesir. Yang pertama adalah ketidakmampuan. Dia mengecilkan dirinya sendiri. Dia katakan dalam Keluaran 3 ayat 11, siapakah aku ini? Siapa aku ini Tuhan? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Siapa aku ini? Yang kedua, dia katakan dia ada ketidaktahuan ya. Bukan hanya dari pihak dia, tapi dari pihak khususnya orang Israel ya. Apabila aku mendapatkan orang Israel, mereka akan bertanya kepadaku, bagaimanakah tentang namanya? Itu pelajaran kita malam hari ini ya. Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Aku tidak tahu Tuhan. Aku bahkan tidak tahu namamu. Dengan kata lain ya. Keluaran 3 ayat 13. Yang berikutnya adalah ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan. Ya. Artinya bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku? Mereka tidak menerimaku. Aku tidak memiliki kredibilitas di mata mereka. Aku saja waktu bela mereka, waktu aku 40 tahun lalu di Mesir, aku ditolak Tuhan. Aku ditolak oleh mereka. Jadi bagaimana kalau mereka tidak percaya kepadaku, tidak ada kredibilitasku? Ya. Itulah dikatakan ya. Dalam Keluaran 4 ayat 1. Yang keempat. 5 alasan dari 5 alasan. Yang keempat adalah ketidaktahuan berbicara. Ini dikatakan, Tuhan, dia tolak. Coba untuk menolak panggilan Tuhan. Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman pada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Berat mulut, apakah dia gagap? Mungkin seperti begitu ya. Apakah seperti itu dia? Tidak pandai bicara. Padahal dia dilatih, dididik di Mesir 40 tahun ya. 40 tahun sebelumnya sampai dari umur 12 sampai 40 tahun dia berada di mana? Di Mesir ya. Sampai dia berumur 40 tahun dididik di mana? Istana Mesir untuk menjadi Firaun. Tapi inilah dia katakan dia tidak tahu bicara. Lalu yang terakhir, ketidakmauan yang terbuka. Dia bilang, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Keluaran 4 ayat 13. Mari kita lihat yang pertama ini sekali lagi. Yang kedua ya, ketidaktahuan nama Tuhan kita tadi sudah bahas. Tapi coba kita lihat dari kelima ini, mari kita yang sedikit fokus lebih banyak pada yang pertama ini. Dikatakan apa? Dalam Keluaran 3:11. Siapakah aku ini? Siapa aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Siapa aku ini? Ya. Ini seakan-akan bagus ya, menunjukkan kerendahan hatinya ya, kerendahan hatinya. Dia mengecilkan dirinya sendiri ya. Dia mengecilkan diri. Kenapa? Karena dia loh orang yang paling kompeten boleh dibilang ya, paling capable ya. Kenapa dia memalah apa? Kenapa kira-kira dia sampai bertanya seperti ini? Seringkali kita menggunakan siapa saya ini? Itu segi kesombongan ya. Siapa saya? Kamu ini siapa? Saya ini siapa? Tapi bagi dia kita lihat di sini ada dia sangat mengecilkan dirinya. Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ya. Kenapa dia mempertanyakan kemampuannya? Mempertanyakan identitasnya. Siapa aku ini? Ya. Siapa aku ini? Apakah dia mengalami krisis identitas? Ya, siapa aku ini? Ya. Siapakah aku ini? Krisis identitas. Ya. Ada seorang yang pertama-tama ahli psikoanalisis dari Amerika Serikat yang lahir di Jerman ya. Dia yang mengemukakan pertama kalimat krisis identitas atau identity crisis. Orang tersebut bernama Erik Erikson ya. Erik Erikson yang pertama kali mengemukakan tentang krisis identitas ini dikatakan ya, bahwa di belantara sosial kehidupan manusia, in the social jungle of human existence, tidak akan ada rasa hidup yang utuh. There is no feeling of being alive. Kehidupan yang utuh tanpa kesadaran akan jati diri. Jadi kalau kita tidak mengetahui siapa diri kita, ya, siapa diri kita, maka kita berada dalam apa ya? Kita berada dalam suatu keadaan kehidupan yang kurang.
Kita harus mengetahui siapa kita. Ya, siapa kita? Kalau kita tidak bisa menjawab, memberikan satu keyakinan kepada siapa kita, maka kita akan memiliki kehidupan yang terombang-ambing. Menurut Erikson ini ya. Menurut Erikson ini. Jadi, disinilah kita dapat melihat apakah Musa mengalami krisis identitas. Ya. Apakah Musa memiliki krisis identitas sampai dia harus bertanya, siapakah aku ini? Ya. Kalau kita lihat dalam Keluaran 2 ayat 10, ketika ibu angkatnya Hatshepsut memberikan nama kepada dia, ya, dikatakan di sana, ketika anak itu, Keluaran 2 ayat 10, ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun si Hatshepsut itu ya, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Ya, menamainya Musa karena dia telah diangkat ya. Karena dia telah diangkat dari air ya, mungkin seperti begitu ya. Maka namanya Musa. Tapi ada cukup menarik, saudara. Cukup menarik nama Musa. Kita sudah sempat singgung berapa waktu yang lalu ya. Sedikit, mari kita ulangi sedikit ya. Nah, nama Musa menurut pelajaran sekolah sahabat kita itu ya. Dari sudut Mesir, dari sudut orang Mesir, Musa atau Moshe itu berarti apa? Anak dari atau lahir dari ya. Seperti nama Mose, anak daripada atau Tut Mose artinya anak daripada Toth. Jadi kalau hanya Musa itu kurang lengkap. Nama Musa itu nama identitasnya bagi orang Mesir itu kurang lengkap. Oke, Mose, ya Mosenya siapa? Kalau Mose itu biasanya nama-nama Firaun ya. Mose, Tut Mose ya. Artinya apa? Anak daripada ilah-ilah atau dewa-dewa ya. Walaupun betul ketika Musa menulis namanya hanya Mose, karena dia tidak mau mengidentifikasikan dirinya dengan ilah-ilah Mesir. Tapi dari satu sudut, kalau memang itu dia diberi nama oleh putri Firaun dengan sudut pandang orang Mesir, yaitu hanya Musa, maka itu tanggung, kurang. Kenapa? Anak dari siapa? Ya. Jadi identitasnya itu tidak jelas. Dia bukan anak daripada bukan anak daripada Thoth, ya seperti Tutmose atau Ahmose. Ya. Jadi ada yang kurang. Walaupun bagi manusia itu adalah hal yang kurang. Dari sudut pandang orang Mesir, Musa itu identitasnya itu tidak lengkap, tidak jelas. Ya. Karena tidak diketahui dia anak dari siapa dengan kata lain. Tapi bagi umat Tuhan saat itu sangat jelas. Dari sudut pandang orang Ibrani, nama itu sangat jelas. Itu artinya apa? Berhubungan dengan kata Ibrani masya, artinya apa? Menarik keluar. Atau dari sudut bahasa Ibrani ya, Musa juga dapat dihubungkan dengan bahasa Ibrani Moshe. Artinya Moshe itu apa? Orang yang menarik keluar. Atau seseorang yang menarik keluar. Jadi nama Musa itu adalah misinya. Misi daripada Musa itu sendiri. Dari sudut pandang orang Israel ya. Ia akan menarik keluar umatnya dari Mesir dan memimpin mereka ke Kanaan. Jadi inilah ya. Jadi Musa itu hidup dalam dua dunia yang berbeda. Dia adalah orang Ibrani, tapi dibesarkan di mana? Istana, dibesarkan di istana Mesir. Dia memiliki nama Ibrani ada artinya, tapi juga nama Mesir juga ada artinya. Dari sudut nama Mesir, dia itu ada kurang lengkap. Ya. Identitasnya itu kurang lengkap. Walaupun kalau dia melihat dari sudut pandang orang Ibrani, dia memiliki misi. Memiliki misi dari Allah. Ya. Memiliki misi dari Allah. Tapi disinilah ya. Jadi dari segi nama saja, mungkin identitasnya itu dia sudah mulai ada pertanyaan demi pertanyaan. Walaupun mungkin bukan itu yang menyebabkan dia harus bertanya, aku ini siapa? Kenapa? Karena sudah 40 tahun kan, 40 tahun dia di Mesir. Ya, dia sudah tahu siapa dia. Tapi kemudian 40 tahun hanya sebagai gembala di padang-padang ya, di Arab, daerah Arab, ya, daerah-daerah orang Arab itu ya. Jadi ada begitu banyak mungkin yang sudah 40 tahun ini terjadi yang menyebabkan dia seperti sudah menyerah gitu ya. Aku ini siapa? Gembala biasa. Tapi justru inilah ironisnya ya. Orang-orang yang tidak layak atau merasa tidak layak, itulah orang-orang yang dilayakkan oleh Tuhan. Ya. Itulah yang dilayakkan oleh Tuhan. Musa bertanya, aku ini siapa? Siapa aku ini akan yang berbicara kepada Firaun untuk menarik orang Israel keluar dari Mesir. Lalu apa jawab Tuhan? Inilah jawaban Tuhan dalam Keluaran 3 ayat 12. Pada saat Musa bertanya, aku ini siapa? Siapakah aku? Lalu Tuhan jawab apa? Berfirmanlah, lalu firmannya,
bukankah aku akan menyertai engkau? Ya. Jadi dengan kata lain, Musa diingatkan, Musa pada saat dia menolak pertama kali, ya dia merasakan ketidakmampuannya. Tuhan katakan, yang memampukan kamu itu bukan kamu, aku yang memampukan kamu. Ya. Aku akan menyertai kamu. Ingat siapa kamu ini, bukan melalui dirimu sendiri, bukan karena namamu diberikan oleh putri Firaun, tapi ingat akunya, ingat Allahnya ya. Itulah sebabnya ada satu statement yang katakan apa? Aku ingat siapa aku ketika aku ingat milik siapa aku ini. Milik siapa? I remember who I am when I remember whose I am. Saya ini milik siapa? Jadi kalau kita tidak mengetahui krisis atau kita mengalami krisis identitas, kita tidak mengetahui siapa diri kita harus yakin, saudara. Kita harus yakin kita ini anak Allah. Ya. Mungkin kita dikecilkan, kita merasa cemas dengan petugas-tugas imigrasi, dengan badan mereka yang besar-besar, dengan seragam mereka yang mengerikan, mengejar-ngejar orang-orang yang Indonesia dan lain sebagainya ya. Kita merasa kecil sekali. Ya, mungkin itu dapat terjadi, tapi jangan kita pernah lupa bahwa kita adalah milik Allah, anak-anak Allah. Ya. Mungkin orang-orang bisa di Amerika ini menyatakan kita ini ilegal, alien, dan lain sebagainya, pendatang asing. Di Jerman kita disebut sebagai Auslander, orang luar, dan lain sebagainya. Tapi kita itu anak Allah, saudara. Kita adalah milik Allah. Jadi pada saat Allah katakan, bukankah aku akan menyertai engkau? Aku. Musa diingatkan, dan kita semua diingatkan bahwa keberanian kita bukan karena siapa kita. Kemampuan kita, keberanian kita bukan karena siapa kita. Tetapi karena siapa yang memiliki kita. Atau yang kita ini milik siapa, atau siapa yang menyertai kita. Bagaikan seorang ayah yang menuntun anaknya dalam bentuk menyeberangi jalan atau mengarungi kehidupan ini. Kita tidak perlu takut. Ya. Dalam naungannya, seperti lagu yang tadi dibawakan oleh Intan ya. Katakan apa? Dalam naungannya kita akan memiliki damai sejahtera. Akan ada selamat sejahtera yang Tuhan akan berikan. Jadi inilah ya. Jadi pada saat Musa merasa tidak mampu, dia tidak mampu melakukan tugasnya. Apa jawab Allah? Ya. Persamaan dalam berbagai alasan ya. Persamaan kita lihat dalam berbagai alasan Musa adalah bahwa dalam semua alasan-alasan Musa itu. Nanti kita akan lihat alasan-alasan lainnya. Penolakan Musa. Musa itu selalu berpikir dalam konteks sumber dayanya sendiri. Bukan sumber dayanya, sumber daya Allah. Ya. Jadi untuk mengoreksinya, dan untuk menjawab alasan pertama, maka Allah berkata apa? Aku akan menyertai engkau. Aku akan menyertai. Artinya, bagi Musa pertanyaan utamanya bukan siapakah aku, tetapi milik siapakah aku. Milik siapakah aku. Yang kedua, dia menyatakan, bagaimana kalau orang-orang tanya, gimana aku mau beritahu namamu itu apa? Kita sudah bahas panjang lebar malam ini ya. Tapi di sini ya, ini bukan suatu kebetulan bahwa kitab suci tidak pernah mencatat sebuah contoh dari seorang yang menanyakan pertanyaan seperti Musa. Kalau Yakub juga bertanya, tapi seperti Musa. Seperti Musa, sama sekali tidak mengenal nama Tuhan. Ya. Sama sekali tidak mengenal dalam arti dalam nama Tuhan tersebut. Tapi Tuhan memberikan namanya sendiri. Tuhan jawab. Yahweh. Dalam tetragrammaton itu terdiri dari 4 huruf Ibrani. YH-WH ya. YHWH ya. Yahweh. Itu guttural ya. Itu seperti orang yang sedang bernafas. Artinya nafas pertama seperti keluar dari seorang bayi. Nafas terakhir dari orang yang akan meninggal. Itu nafas. Allah itu adalah nafas. Keberadaan kita itu adalah Allah itu ya. Makanya guttural itu Yahweh. Ya, dalam bahasa Ibraninya ya. Dari Yod, Waw, ya, dan seterusnya ini ya. Yahweh. Nah, Yahweh telah diterjemahkan sebagai aku adalah aku dalam Keluaran 3:14. Dan konteks dari Keluaran 3:14 ada aku adalah aku berarti apa? Aku ada di sana. Aku bersamamu dimanapun engkau berada. Aku benar-benar ada. Jadi sekali lagi, Musa selalu berpikir aku cuma sendirian. Aku tidak tahu aku. Nah, Allah yang tahu. Allah yang beserta kita. Allah yang beserta kita. Yang ketiga, ketidakpercayaan. Dia merasa dapat ditolak karena tidak memiliki apa? Kredibilitas. Ya.
Musa menyatakan bahwa kredibilitasnya akan diserang oleh umatnya sendiri. Ingat waktu aku coba bela umat Tuhan, aku sendiri diancam oleh umat-umat Allah sendiri. Kenapa? Karena memang umat-umat Allah dapat menjadi duri dalam daging daripada musuh-musuh Allah. Itu terjadi pada Musa ya. Tapi Allah menjawab alasan Musa dengan 3 tanda. Ini pelajaran Anda untuk besok malam ya. Dengan 3 tanda. Tongkat berubah menjadi ular, lalu kembali menjadi tongkat. Tangan yang sehat menjadi kusta, lalu pulih kembali. Lalu secangkir penuh air sungai Nil yang dituangkan ke tanah, menjadi apa? Menjadi darah. Keluaran 4 ayat 2-9. Nyatakan ini apa semua? Menyatakan apa? Allah lah yang memanggilnya untuk melaksanakan hal-hal yang sangat sulit. Ya, sangat sulit. Kredibilitasnya bukan kredibilitas Musa. Kredibilitas Allah yang harus diutamakan. Yang harus diutamakan dan dilihat. Lalu kemudian dikatakan, oh aku tidak mampu berbicara. Aku tidak mampu berbicara, ketidakmampuan berbicara. Nah, cukup menarik bahwa Stefanus pada saat dia berkata-kata ya dalam Kisah Para Rasul 7:22, Stefanus katakan kepada ya bahwa Musa itu telah diajar dalam segala hikmat orang Mesir dan ia sangat hebat dalam perkataan dan apa? Perbuatannya. Jadi Musa itu sangat hebat, saudara. Dia menulis 5 kitab Musa, ya. Itu dia yang tulis semua. Dia dilatih di Mesir, diajar dan lain sebagainya. Tapi inilah ya, dia katakan, oh tidak mampu apa? Berbicara. Jadi mungkin saja Musa sedang memamerkan kerendahan hati yang palsu hanya untuk alasan untuk hanya menolak aja tugas tersebut. Ya. Menyangkal karunia yang memang telah diberikan Allah kepadanya. Lalu pada akhirnya setelah semua jawaban demi jawaban Allah berikan, apa yang terjadi kemudian? Dia tolak mentah-mentah. Akhirnya ketidakmauan ya. Dan upaya untuk menghindari tugasnya mencapai klimaksnya dalam keberatannya yang kelima. Dia katakan, kirimlah orang lain, kirim orang lain. Ya. Dan Allah dengan berat hati menyetujui permintaan Musa dengan mengusulkan pengangkatan Harun sebagai pendamping Musa. Pendamping Musa. Apa kehebatan Harun? Sehingga dengan agak terpaksa Allah, oke. Harun lah juga ikut ya. Apa kehebatan daripada Harun ya? Keluaran 4 ayat 14 katakan, iya Harun pandai berbicara dikatakan ya. Keluaran 4 ayat 14 katakan, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai berbicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hati. Jadi oke, kamu tidak mau tapi kamu akan disertai oleh Harun. Dia pandai apa? Pandai berbicara. Nah seberapa pandai? Setidaknya Harun itu cukup pandai untuk apa? Untuk meminta dukungan dan dana bagi tindakan murtad membangunkan anak lembu emas dalam Keluaran 32. Tapi inilah ya, semua yang Musa katakan, semua penolakan, baik oleh Musa, baik oleh siapa saja, petugas-petugas yang telah dipilih oleh panitia pemilih di jemaat. Seringkali kita, ternyata nggak bisa lah saya jadi, nggak bisa, saya nggak mau. Itu kenapa? Karena seringkali kita hanya melihat dari sudut pandang kemampuan sumber daya kita. Tapi marilah kita melihat dari sumber daya Allah. Dari kemampuan Allah. Kemampuan kita mungkin tidak. Tapi marilah kita melihat dari sumber daya kemampuan Allah. Seperti tadi, Keluaran 3:12 firman Tuhan katakan kepada Musa, aku akan menyertai engkau. Keberanian kita, kemampuan kita, bukan karena siapa kita, tetapi karena siapa yang menyertai kita. Kiranya ini dapat menjadi satu kekuatan bahwa Allah menyertai kita. Allah akan memberikan keberanian, Allah akan memberikan kelepasan, Allah akan memberikan kemampuan kepada Anda dan saya, saudara dan saya. Kenapa? Karena Dialah yang akan memampukan, Dialah yang akan menyertai kita. Dan kiranya kita tidak pernah takut dan cemas karena Allah beserta dengan kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus.